Chinese Study Anda bisa belajar bahasa Mandarin secara online dan dibimbing oleh guru lokal dan native yang profesional. Chinese Study juga menyediakan variasi kelas sesuai dengan kebutuhan Anda yang tentunya dapat meningkatkan daya saing Anda. Chinese Study menghubungkan Anda untuk bisa belajar secara live interaktif bersama guru native yang bisa Anda pelajari di mana saja dan kapan saja. Metode belajar one-on-one classes. Metode belajar one-to-many classes. Di one-to-many classes tersedia kelas reguler dan VIP, di mana kelas reguler adalah kelas yang berfokus pada pemahaman, dan kelas VIP adalah kelas yang berfokus pada percakapan. Nah, sekarang saatnya kita menyimak apa kata mereka tentang Chinese Study. Hello, 您好，我的名字叫 Cecilia Imelda. Saya adalah salah satu murid kelas khusus Mandarin online di Chinese RB. Kenapa saya mengambil kelas ini? Itu karena kelasnya dapat dilakukan secara online dan di mana saja, menyesuaikan dengan jadwal kita, apalagi khususnya untuk orang yang sudah bekerja, jadwalnya sangat fleksibel. Kesan-kesan saya selama mengikuti kelas ini beberapa minggu adalah gurunya atau lausenya sangat baik, sangat menguasai materi yang akan diberikan kepada kita, dan sangat membantu kita baik dalam melakukan berlatih pengucapan, menulis maupun membaca. Tugas-tugas yang diberikan pun sangat membantu kita untuk belajar menulis, membaca, dan melakukan latihan pengucapan. Apa yang saya dapat selama beberapa minggu setelah saya mengikuti kelas ini adalah beberapa penambahan kosakata baru yang sangat bermanfaat atau berguna untuk digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Mari kita bergabung di kursus Mandarin online di Chinese RB dan memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk mendapatkan sesuatu hal yang positif atau berguna bagi kita. Please share. 大家好, saya Dani. Saya salah satu murid di Chinese.com. Menurut saya Chinese.com recommended tempat yang bagus buat belajar bahasa Mandarin karena servisnya excellent, gurunya juga bagus. Mulai dari saya pendaftaran, ada waktu itu Jelena yang membantu saya menjelaskan step-step pendaftarannya, meyakinkan saya dari awalnya saya ragu sampai dia bisa meyakinkan keuntungan belajar di Chinese.com. Kemudian juga ada Lause RA-nya yang koordinator guru antara guru Cina dan murid Indonesia, membantu saya persiapan sebelum kelas bahasa Mandarin. Habis itu guru-gurunya juga yang di China native-nya, karena saya belajar dengan guru native private untuk kebutuhan kerja saya kerja di perhotelan, guru-gurunya mau akomodir pelajarannya sedikit berubah untuk mengikuti kebutuhan kerja saya. Dan itu yang penting karena saya belajar memang khusus buat kerjaan, spesifik buat kerjaan saya. Jadi menurut saya benar-benar recommended, semuanya bagus. Buat teman-teman yang belajar bahasa Mandarin, yuk belajar di Chinese. Perkenalkan, nama saya Lia. Saya merupakan salah satu murid dari ChineseRB.com. Alasan saya mengikuti kelas ini karena saya sangat tertarik mempelajari bahasa. Belum lama ini, salah satu teman saya yang juga belajar di ChineseRB.com memperkenalkan tempat les bahasa Mandarin dan sistem pengajaran online. Kesan pertama saya mengikuti trial class, itu seru banget. Gurunya, teman-temannya yang sangat baik, materinya yang disampaikan juga saya pahami. Begitu juga waktu yang fleksibel bagi pekerja seperti saya yang sangat sibuk dan gak punya waktu, menurut saya itu banget. Jadi buat teman-teman yang mau memperdalam dan mempelajari lagi bahasa Mandarin lebih baik, ayo cepat join ke Chinese RB.com. Zaijian. Chinese Study Anda bisa belajar bahasa Mandarin secara online dan dibimbing oleh guru lokal dan native yang profesional. Chinese Study juga menyediakan variasi kelas sesuai dengan kebutuhan Anda yang tentunya dapat meningkatkan daya saing Anda. Chinese Study menghubungkan Anda untuk bisa belajar secara live interaktif bersama guru native yang bisa Anda pelajari di mana saja dan kapan saja. Metode belajar one-on-one classes. Metode belajar one-to-many classes. Di one-to-many classes tersedia kelas reguler dan VIP, di mana kelas reguler adalah kelas yang berfokus pada pemahaman, dan kelas VIP adalah kelas yang berfokus pada percakapan. Nah,
Sekarang saatnya kita menyimak apa kata mereka tentang Chinese RD. Hello, 您好，我的名字叫 Cecilia Imelda. Saya adalah salah satu murid kelas kursus Mandarin online di Chinese RD. Kenapa saya mengambil kelas ini? Itu karena kelasnya dapat dilakukan secara online dan di mana saja, menyesuaikan dengan jadwal kita, apalagi khususnya untuk orang yang sudah bekerja, jadwalnya sangat fleksibel. Kesan-kesan saya selama mengikuti kelas ini beberapa minggu adalah gurunya atau lausunya sangat baik, sangat menguasai materi yang akan diberikan kepada kita, dan sangat membantu kita baik dalam melakukan berlatih pengucapan, menulis maupun membaca. Tugas-tugas yang diberikan pun sangat membantu kita untuk belajar menulis, membaca, dan melakukan latihan pengucapan. Apa yang saya dapat selama beberapa minggu setelah saya mengikuti kelas ini adalah beberapa penambahan kosakata baru yang sangat bermanfaat atau berguna untuk digunakan dalam komunikasi sehari-hari. Mari kita bergabung di kursus Mandarin online di Chinese RD dan memanfaatkan waktu kita sebaik-baiknya untuk mendapatkan sesuatu yang positif atau berguna bagi kita. Gitu. 大家好, saya Dani. Saya salah satu murid di Chinese.com. Menurut saya Chinese.com recommended tempat yang bagus buat belajar bahasa Mandarin karena servisnya excellent, gurunya juga bagus. Mulai dari bagian saya pendaftaran, ada waktu itu Jelena yang membantu saya menjelaskan step-step pendaftarannya, meyakinkan saya dari awalnya saya ragu sampai dia bisa meyakinkan kumpulan belajar Chinese.com. Kemudian juga ada Lause Eva-nya yang koordinator guru antara guru Cina dengan murid dari Indonesia, membantu saya persiapan sebelum kelas bahasa Mandarin. Habis itu guru-gurunya juga yang di China native-nya, karena saya belajar dengan guru native private untuk kebutuhan kerja saya kerja di perhotelan, guru-gurunya mau akomodir pelajarannya sedikit berubah untuk mengikuti kebutuhan kerja saya. Dan itu yang penting karena saya belajar memang khusus buat kerja spesifik pekerjaan saya. Jadi menurut saya benar-benar recommended, semuanya bagus. Buat teman-teman yang belajar bahasa Mandarin, yuk belajar di Chinese. Perkenalkan, nama saya Lia. Saya merupakan salah satu murid dari ChineseRD.com. Alasan saya mengikuti kelas ini karena saya sangat tertarik mempelajari bahasa. Belum lama ini, salah satu teman saya yang juga belajar di ChineseRD.com memperkenalkan tempat les bahasa Mandarin dalam sistem pengajaran online. Kesan pertama saya mengikuti trial class itu seru banget. Gurunya, teman-temannya yang sangat baik, materinya yang disampaikan juga saya pahami. Begitu juga waktu yang fleksibel bagi pekerja seperti saya yang sangat sibuk dan nggak punya waktu. Menurut saya itu banget. Jadi buat teman-teman yang mau memperdalam dan mempelajari lagi bahasa Mandarin lebih baik, ayo cepat join ke ChineseRD.com. 再见。 Baik, selamat malam dan selamat datang nih di acara webinar Chinese RD di bulan November. Nah, bersama dengan saya teman-teman Lause yang seperti biasa nih yang akan memandu acara webinar pada malam hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, for information nih teman-teman, webinar Chinese RD adalah webinar bulanan yang memang diadakan secara khusus oleh Chinese RD untuk para pecinta bahasa Mandarin dan budaya China di seluruh Indonesia. Jadi buat teman-teman nih yang punya teman, punya kerabat yang memang tertarik dengan bahasa Mandarin atau budaya China, boleh nih diajak ikutan webinar Chinese RD. Boleh diajak ikutan untuk masuk ke link grupnya Chinese RD ya, yang tentunya free namun menyediakan tema-tema yang berkualitas dan bermanfaat nih tentunya. So, stay tune terus nih di grupnya webinar Chinese RD ataupun teman-teman boleh nih langsung follow Instagram Chinese RD ya. Siapa nih teman-teman yang belum follow? Mari di follow biar nggak ketinggalan info webinar ataupun info promo nih. Ataupun mau tahu teman-teman mau lebih kenal dengan Chinese RD boleh aja. Nah, di Chinese RD ini juga ada loh program-program giveaway. Nah, teman-teman boleh nih coba, mana tahu beruntung ya kan. Ya, nah untuk tambahan informasi nih teman-teman, untuk kelas hari ini teman-teman masih bisa lihat tayangan ulangnya di YouTube channel Chinese RD ya, di channel Chinese RD Indonesia. Jadi buat tayangan video hari ini ataupun bulan-bulan sebelumnya teman-teman bisa lihat di YouTube channel Chinese RD Indonesia. Nah, di bulan November ini kita akan mengadakan 2 webinar ya. Yang pertama yang pada hari ini yaitu mengapa aku memilih studi di Tiongkok ya, 我为何选择中国留学 yang akan dibawakan oleh Fanny Lause. Dan besok ya bergiliran nih kita akan bahas tentang Chengdu ya, kota dan kuliner yang akan dibawakan oleh
Mario 老师. Wah, bulan lalu kita juga udah jalan-jalan nih sama Mario 老师. Nah, besok kita bakal jalan-jalan virtual lagi sama Mario 老师. Oke, baik, tanpa berlama-lama ya, mari kita sambut aja langsung nih Fanny 老师 yang akan bawakan materi pada malam hari ini. 来，我们邀请 Fanny 老师。好，嗨，你们好，谢谢芬芬老师。好啊，那我就共享屏幕一下吧。啊，好，大家首先能看到我的共享屏幕了吧？可以，可以看到，好，那就很好了。啊，大家晚上好，Halo semuanya, selamat malam. Apa kabarnya? 你们还好吗？首先我先给大家简单的自我介绍一下吧。我叫 Fanny， 中文名字是施芬妮，目前在万隆，现在在中文路的中文老师了。我们就先简单的自我介绍吧。就我想跟大家打个招呼一下。Mungkin kita boleh kayak hai dulu deh sebelum saya mulai kelas nih. Bukan kelas sih, lebih kayak sharing-sharing aja sih hari ini seputar pengalaman 我为何选择中国留学。我想了解一下大家在这儿是否有基础汉语了。Mungkin yang sudah punya basic Mandarin boleh type I, boleh chat 1 di 聊天空。我想看一下有谁已有基础汉语呢？Siapa di sini yang sudah punya basic Mandarin? Wah, banyak juga ya. 你们可以打一。OK， 还非常多，非常多。谢谢大家了。还有另外一个零起点的有吗？yang new beginner, mungkin yang belum punya basic sama sekali dan mau masuk di new beginner. Ada? Boleh? 你们打 type 2, boleh type 2. Ada? Atau yang 完全不懂汉语, sedikit pun belum ada nih background seputar Mandarin nih, tapi tertarik ingin bergabung atau pengen studi di China ke depannya. Boleh banget kalian type 2, silahkan. Belum sama sekali? Oh iya, silahkan. Nggak apa-apa. Ada lagi kah? Oh, OK。好，那就好像基本上大家都有一些有基础汉语了，但是没有基础汉语的，你们不要担心，我会使用英语跟大家沟通的。Yang pasti saya masih akan terus menggunakan bahasa Indonesia kok untuk koordinasi ngobrol kita. Nah, hari ini pembahasan saya itu seputar hari ini kita akan membahas beberapa hal seputar dengan 为何选择中国留学. Dan nanti saya akan sedikit memberikan sharing. Yang pertama konten seputar 来华留学经验, terus nanti 到中国留学的优点, 想去中国留学需要准备什么, 还有对话练习. Jadi nanti saya akan coba untuk sharing sedikit nih pengalaman saya juga. Kebetulan juga saya sedang menempuh pendidikan di China. Kita akan cari tahu juga apa sih sebenarnya benefit kalau teman-teman ataupun kalian yang sudah hadir di sini ingin belajar Mandarin ataupun ingin juga sekolah ke China ke depannya. Terus kira-kira harus persiapan apa ya? Nah, nanti terakhir kita boleh nih kayak latihan sedikit ya, percakapan-percakapan praktis yang biasa lazim digunakan di kehidupan sehari-hari. 就是我们从我的这个来华留学的经验开始吧。首先我在哪儿学？肯定是在中国。目前我在北京师范大学就读博士。Jadi saat ini saya sedang studi juga di China, lebih tepatnya di Beijing Normal University untuk pengambilan studi doktoral saya. Dan selanjutnya, 你读什么专业？还有我读比较教育学。Jadi saya sedang fokus dalam studi saya di jurusan comparative education.
Ini juga salah satu bidang turunan ilmu Faculty of Education. Dan di BNU itu juga ada kampus, tidak cuma jurusan hijau cawi aja ya, ada banyak banget sebenarnya, dan saya concern ambil di hijau cawi. Itu seputar tentang saya. Nah, kita masuk nih sebelum 到中国到底有什么到中国留学到底有什么优点? Sebenarnya apa sih keuntungannya kalau kita pergi ke China yang membedakan dengan pergi ke negara lain? Sebelumnya ada nggak yang pernah pengalaman pergi ke China? 有没有去过中国的经验呢? Kalau ada boleh type 1 atau mungkin boleh type aja langsung. Ada, pernah gitu. Ada yang pernah mungkin sekedar jalan-jalan ke China, kemanapun itu ya. Di Beijing mungkin, Shanghai mungkin, atau Guangzhou mungkin, dimanapun itu bebas. Oh, ada yang udah pernah. Oke, 好，你们可能如果去中国的时候，能够直接感受到他们当地的一些文化与我们有所不同。Mungkin sebagian dari kalian saat pergi, oh baik, sorry, kecepatan ya, oke, boleh. Jadi pada saat kita pergi ke China, itu biasanya kita akan merasa ada perbedaan ya budaya yang pastinya. Jadi salah satu keuntungan kalau kita pergi ke China itu adalah 我们能够了解中国习俗文化. Yang pastinya banyak adat budaya dan juga kebiasaan mereka yang bisa kita nikmati secara langsung, yang mungkin tidak ada sama di Indonesia, walaupun ada beberapa ya di Indonesia mungkin diperkenalkan di sini. Gitu. Salah satunya apa ya? Nah, yang pertama itu kalau kita belajar di China misalnya, kita juga akan mengenal budaya, yaitu yang paling terkenal. Ini ada beberapa yang saya point highlight. Yang pertama adalah namanya Kung Fu Cha, yaitu tradisi meminum teh kungfu. Mungkin kalau anak-anak Indonesia atau kita juga hampir jarang suka minum teh ya. Tapi basically sebenarnya orang China itu minum teh agak sedikit berbeda. Taman de Chaye跟我们不一样. Kalau kita di sini minum tehnya mungkin sari wangi gitu ya, atau teh botol sosro gitu kan. Tapi kalau mereka justru benar-benar daun teh, dan itu no sugar, tidak ada gula gitu. Dan prosesi peminuman Kung Fu Cha ini juga agak sedikit berbeda. Mereka punya sebuah flow atau urutan yang bisa juga dikatakan itu adatnya gitu. Jadi dari proses Pao Cha, cari cara tuang teh, sampai cara pengaturan pembagian teh, hingga sampai Tao Cha, itu semua ada semua flow-nya. Jadi itu ada budaya itu sendiri. Lalu yang kedua, enaknya kalau kita ke China itu, kita tuh juga bisa tahu salah satu kegiatan peninggalan bersejarah mereka yang juga masih sampai sekarang tuh merupakan exhibit atau pertunjukan juga, yaitu Jingqu, opera Peking. Kalau di Indonesia itu hampir mirip sinden kali ya sebutannya ya. Tapi di sana opera Peking ini dia memiliki sebuah flow cerita. Jadi ada peran-perannya, ada tokoh-tokohnya gitu kan. 有各种的他们穿戴的这个服都是不一样. Oke. Jadi mereka menggunakan tapan teh yo不一样. Jadi mereka semua dandanannya itu nggak sama. Jadi mereka juga nanti bakal memerankan tokoh-tokoh yang berbeda. Gitu. Ada kisah di balik Jingqu itu sendiri. Nah, terus lagi ada budaya mereka juga itu dari segi arts martial atau ilmu kalau kita sebutnya ilmu bela diri ya, yaitu Tai Chi Chuan. Mungkin semua di sini pernah dengar kali ya, ada pernah ikut mungkin juga pengalaman ilmu-ilmu bela diri kayak sekelas wushu gitu, atau kickboxing gitu ya, atau yang terkenal juga dari Korea Jiu-Jitsu yang gitu-gitu. Tapi di China, di Junggo itu ada yang namanya Tai Chi Chuan. Okay, Tai Chi Chuan ini juga ilmu untuk bisa dibilang kesehatan tubuh juga ada dalamnya, tapi dia tidak martial arts yang pakai kekerasan ya. Jadi dia tuh ada sendinya, setiap gerakan tangan walaupun lambat, tapi dia bisa gitu, ada makna masing-masing dari bentuk kegiatan dan gerakan itu.
Terus selanjutnya budaya yang bisa kita pelajari dan bisa kita kenali kalau kita tahu Jungguo liu xue, 就是能够看到他们的这个八大菜系. Jadi di China itu mereka untuk makan itu ada konsep yang namanya 8 jenis makanan. Dan itu hampir terkenal di seluruh China region mainland ya. Jadi mereka akan makan dengan beberapa sajian. Dan ada juga pata caisinya di dalamnya, baru nanti di situ akan ada makan bersama. Salah satunya juga mereka suka dengan yang namanya tuanjie. Mereka suka untuk kumpul. Dan mungkin di Indonesia konsep itu juga ada sih ya. Kalau anak-anak muda sekarang mungkin kumpul tapi agak berbeda konsepnya. Tapi kalau mereka konsep kumpulnya ini lebih ke family. 跟家庭一起聚团。然后接下来在中国留学的优点还有什么呢？就是对工作发展有一定的前途. Jadi menurut pengalaman saya sendiri ya, kalau kita ngambil atau pengen belajar Mandarin, punya basic Mandarin atau ingin belajar ke China secara langsung, itu untuk prospek kerja ke depannya itu bisa dikatakan sangat menjanjikan. Ada banyak sih sebenarnya beberapa poin pekerjaan yang bisa menjadi peluang buat kita. 但是呢，其中有4个点，我觉得比较突出的。如果我们可以汉语，这肯定的是你们可以当老师了，因为现在的1年当汉语老师，还是蛮少，而且现在汉语，我觉得很多的学校，还有不仅是学校，很多的企业都是需要以汉语为主，因为现在的公司他们都需要招聘的人员，最起码能说，除了英语，至少能说其他的这个语言，其中是汉语。Jadi hampir semua company juga sekarang selain mengharapkan bisa bahasa Inggris, hampir banyak juga company yang mengharapkan bisa bahasa Mandarin. Gitu. Jadi selain kalau nggak bisa mau jadi guru, kita juga bisa menjadi fanyian, penerjemah. Gitu. Dan salah satu juga keuntungan kalau kita bisa pergi atau study di China dan bisa berbahasa Mandarin juga, kita juga bisa untuk menjadi Zhuqiren, di mana sebenarnya Zhuqiren ini juga sangat prospek ya ke depannya. Mungkin bagi yang suka skill untuk komunikasi atau punya ilmu public speaking yang cukup baik, kalian boleh banget untuk explore lagi menjadi Zhuqiren. Karena China juga sering banget tuh ngadain yang namanya Zhuqiren Dasai gitu, kayak ada lomba-lomba public speaking, 演讲比赛啊，或者其他类似的这种发言活动，就是这样。Lalu yang terakhir ya, Shangren, karena sekarang juga tidak bisa ditutupi ya bahwa prospek ke depan kalau kita bisa bahasa Mandarin, saat kalian ingin engage bergabung dengan company atau pengen kerjasama dengan para importer ataupun juga perusahaan-perusahaan basis dari China, mereka akan prefer kalau kita bisa berbahasa Mandarin. Bagi mereka adalah komunikasi yang paling utama. Jadi kalau connect bisa komunikasi, hal yang bisa ingin kita interpretasikan itu sangat-sangat bisa tercapai. Itu salah satunya. Jadi itu di mana juga工作发展真的有一定的前途。另外一个，到中国到底我们可以享受什么？就是除了沟通，我们也可以开阔眼界。你们如果去到中国的时候，肯定会感觉到有所不同的一种场域，因为在中国他们完全跟我们所使用的这个媒介不一样。Jadi mereka menggunakan sosmed-sosmed yang berbeda dengan kita. Ini juga mungkin bagi yang belum pernah ke China, ini beberapa tips and tricks ya. Kalau misalnya mau ke China itu banyak banget yang perlu di-prepare. Karena China secara absolut itu tidak punya beberapa apps sosmed seperti kita di Indonesia yang kita haptiknya Instagram atau Facebook, ya, WhatsApp. Mungkin itu boleh diganti kalau misalnya mau pergi ke China. Tapi justru dengan menggunakan sosmed-sosmed mereka, kita justru makin bisa buat meningkatkan lagi
komunikasi kita, skill komunikasi, dan bahkan membuka wawasan kita terhadap dunia perkembangan mereka. Di antaranya itu untuk sosial, untuk komunikasi penggunaan media-media mereka, di mana China itu ada banyak banget media-media sosmednya. Yang kalau di Indonesia ada WhatsApp, di sana ada namanya WeChat. Kalau di Indonesia adanya namanya Google, China punya Baidu. Jadi kalian bisa banget untuk mencari tahu seputar sosmed-sosmed yang mereka gunakan. Dan kalau pengen ngobrol-ngobrol sama orang China, juga pengen belajar buat ngobrol langsung sama native, pakai WeChat, 用微信跟他们沟通最多的。然后还有 QQ, ada lagi QQ. Jadi di sana itu mereka juga pakai QQ, dan terakhir ada juga WeWork, WeChat Work, Weixin Qie. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang berbasis bisnis, boleh untuk komunikasi di WeChat Work. Dan mereka juga di sana bisa dibilang 生活方式跟我们不一样。最突出的是什么都不用现金了，你们可以打就扫描就可以。进行交付的时候，扫描就可以完成交付了。Jadi yang paling ketara ya di China itu adalah lifestyle mereka sekarang sudah lebih advance. 他们的生活方式比较先进一些。di mana konsep untuk pembayaran yang paling simpel. Itu di sana sudah tidak hampir bisa terlihat yang namanya uang cash. Walaupun masih ada ya, uang cash itu masih dipakai. Tapi yang lebih ketara itu kalau kita sampai ke sana, kita bisa melihat bahwa semua teknologi mereka itu sudah mulai semakin maju. Sudah bukan lagi mulai semakin maju, sudah sangat maju. Bahkan kamu kalau mau beli sayur atau mau beli buah di pasar, 你可以直接扫描就可以了，你就不用打现金了。Jadi nggak perlu bayar pakai uang cash. Kalian tinggal simply download WeChat or Alipay, terus scan barcode, dan kalian bisa menikmatin itu semua kalau di China. Karena kalau di Indonesia mungkin sekarang juga udah mulai ya, ada beberapa kayak e-commerce kita juga boleh menggunakan metode seperti itu. Di China juga udah jalan itu dari jauh-jauh sebelumnya. Gitu. Lalu juga 他们其他的生活方式是什么呢？他们喜欢去旅游。Orang China itu suka jalan-jalan. Karena kehidupan China bisa dikatakan dengan negara penduduk terpadat di dunia ya, kita tahu otomatis 他们的竞争力很高. Jadi daya saing juga sangat cukup tinggi. Otomatis semua butuh untuk refreshing, untuk merilis beberapa stres. Jadi orang China itu sebenarnya suka banget buat jalan-jalan. Walaupun hanya di tempat-tempat wisata, di daerah mereka aja. Contoh di Beijing ya, 在北京好多的旅游景点都是在周末的时候很热闹，真的很热闹。尤其是在假期，apalagi kalau lagi libur ya, seperti Imlek atau misalnya lagi hari raya Akbar, Imlek sih yang paling besar sih, Chunjie. Itu mereka pasti bakal pergi jalan-jalan ke semua tempat wisata. Dan itu bisa pergi bersama dengan family, bersama-sama. Jadi mereka akan spending time untuk benar-benar jalan-jalan, refreshing, relaxing, dan itu tuh ketara banget. Nah, satu lagi tadi yang saya bilang, 他们的生活方式，他们喜欢团结. Mereka suka untuk gathering, kegiatan kumpul keluarga itu sangat erat di sana. Seperti itu. 还有其中一个 最后一个，如果你们可以用汉语沟通，你们肯定能讨价还价lah. Kalian pasti bisa nawar-menawar. Ini yang paling penting nih kalau lagi jalan-jalan ke China misalnya ya, cuma sekedar pengen belajar short study aja, short term aja deh, nggak usah sampai 学位gitu. 我只想享受一下1年，我想享受一下在中国过1年的生活是怎么样的。 Kira-kira setahun tinggal di China itu gimana ya gitu kan. Kalau kalian belajar bahasa Mandarin punya basic, setidaknya bahasa kalkulator akan sedikit berkurang gitu kan. Jadi nggak perlu lagi kayak, ini segini gitu, tunjuk-tunjukkan kalkulator. Justru kalau bisa Mandarin, biasanya orang-orang sana lebih apresiasi. Ni neng shuo zhongwen lah, hao lihai. Seperti itu biasanya mereka. Jadi untuk tawar-menawar juga masih sedikit memudahkan teman-teman lah untuk沟通。 还有另外一个，如果我们去中国的一些这个优点，其中一个是对于教育方面呢，
他们的这些政府是很认真做到位的，他们的管理十分的整齐. Jadi untuk 学校设施齐全itu di mana untuk fasilitas-fasilitas di sekolah untuk pemerintah China itu sudah mulai sangat mengakomodir semuanya ya. Karena ini juga saya rasakan beberapa tahun yang lalu ya, ikut juga dari fasilitas dari asrama sampai kelas sampai di luar kegiatan akademik itu semua mereka bisa menyediakan di dalam satu lingkup kampus gitu. 在校内他们会提供很多很多的，你们想什么他们会提供给你。Jadi mulai dari 体育馆呢、宿舍、教室、咖啡店、食堂， bahkan sampai 操场 atau 图书馆 itu semua mereka bisa siapkan ke kalian. Lalu yang membedakan juga di sana juga hampir semua sekolah ya kalau saya nggak salah itu punya akses WiFi. 他们都有网络提供给你们，所以在学校你们肯定不会出现任何的困难问题了。学习问题肯定不会有，就是从事方面不会出现什么样的一个问题。Jadi dari segi fasilitas saya rasa tidak akan ada yang pernah confirm ya untuk bilang, aduh masa di sini tidak ada perpustakaannya, aduh kantinnya nggak lengkap gimana. Justru seperti pengalaman saya ya, kantin Sita itu aja bisa sampai 5 kantin dalam satu kampus itu. Jadi saya校园内 itu ada banyak banget kantinnya. Yang pasti kalian nggak perlu khawatir kantin ini tutup, jadi nggak bisa ke kantin yang lain gitu. Atau kantin ini penuh bisa ke kantin yang lain. Misalnya nggak pengen juga makan atau nggak pengen belajar di perpustakaan gitu ya. 如果感觉图书馆对你们不太好，就是在学习方面的时候有点感觉很对你们不是很好，或者觉得我想换一个环境，你们可以去咖啡店。Jadi kalau misal di perpustakaannya kurang merasa bosen atau pengen ganti suasana, bahkan di dalam kampus itu sendiri biasanya mereka menyediakan edukafinya sendiri gitu. Konsep-konsepnya juga disesuaikan dengan kebutuhan dari murid-muridnya. Gitu. Dan untuk 体育馆 bahkan gimnasiumnya juga mereka itu nggak tanggung-tanggung ya. Di setiap gimnasium itu biasa mereka bisa siapin beberapa alat olahraga seperti 健身房 untuk area nge-gym dengan peralatan yang cukup banyak gitu ya. Terus ada juga 游泳池 gitu, kolam berenang, ada juga main tenis meja, ada juga main bulu tangkis, mau 球场 itu pasti ada juga. Pokoknya semua lengkap di dalam itu. Jadi apapun yang ingin kita lakukan, kita bosan belajar, capek atau merasa terlalu exhausted, bisa pergi ke gimnasium. Jadi dari segi fasilitas juga mereka sangat-sangat mengakomodir semuanya. 但如果你们想去中国留学的话，其中一个优点就是他们会提供给你们很多很多的奖学金类别。Ada banyak sekali program beasiswa yang ditawarkan sebenarnya ya kalau pergi ke China, karena secara keseluruhan Indonesia dan China juga memiliki kerjasama yang cukup baik ya, yang sudah terjalin cukup lama. Jadi ada banyak banget bentuk-bentuk kerjasama kita, diantaranya adalah memberikan program beasiswa buat pelajar-pelajar Indonesia bisa ke China. Dan program beasiswanya itu bervariasi. 有的是全额奖学金，有的是部分奖学金，都是根据这个奖学金制度为准。Jadi boleh pilih, silahkan sesuai dengan minat dan keinginan kalian semua. Mau beasiswa yang basis full atau yang half atau parsial namanya, boleh banget disesuaikan. 然后呢，最后一个最重要的是，如果我们到中国留学，到底有什么优点？说实话，如果我们到中国留学，我们可以感觉到他们现在的这个经济发展的影响真的很大。Jadi ini juga berhubungan dengan yang tadi, pemberian beasiswa, di mana perkembangan ekonomi dan pasar ekonomi trade Tiongkok itu juga sekarang tidak bisa kita bilang
tidak memberikan impact yang gede ya, karena sangat-sangat berpengaruh, sangat banget. Dan Indonesia, China itu juga memiliki kerjasama yang sangat tinggi. 我们和中国是一个很好的伙伴关系，具有很好的伙伴关系。尤其我们我们已经签了一种关系叫“一带一路”。Jadi kita juga ada beberapa proyek kerjasama diplomasi negara, yaitu yang namanya One Belt One Road atau biasa disebut OBOR. Ada banyak banget dampaknya, dan itu sifatnya dari ekonomi, sosial, politik, pendidikan, yang pastinya juga membantu perekonomian di Indonesia. Dan dengan kita bisa berbahasa Mandarin, ke depan untuk prospek kalian juga bekerja sama dengan beberapa yang tadi saya bilang, pihak-pihak dari China, investor China itu sangat memungkinkan sekali. Karena kita juga dari negara sendiri juga kerjasamanya sangat kuat. 这些都是到中国的一些到中国留学的一些优点。那么现在我们谈到这一些了，想去中国到底需要准备什么呢？ Jadi kalau tadi kita udah bahas beberapa manfaat ya kalau misalnya kalian ingin studi ke China. Nah, kalau untuk yang awal-awal nih, buat teman-teman juga mungkin yang masih belum pernah ke China tapi ingin belajar ke sana, kira-kira perlu siapin apa ya? 最重要的一个是你们的护照，护照atau paspor,另外一个学习签证， kalian harus memiliki dua dokumen penting ini karena 护照是你们去任何国家的时候是作为你们的身份嘛. Jadi paspor adalah ID kita dimanapun kita pergi ya. Selanjutnya adalah 学习签证 alias visa student. Kalau kita mau jadi murid, berarti kita harus apply-nya sebagai visa student. Lain halnya kalau ke sana hanya untuk jalan-jalan ya. 你们可以再办理另外一个签证类型了. Jadi kalau untuk visa yang lain di luar studi, boleh apply visa visit misalnya, visa turis, 落地签 itu bisa. Lalu apalagi yang perlu disiapkan? 你们需要准备的是飞机票，还有录取通知书. Jadi selain tiket pesawat yang sudah ready untuk boarding, kita juga harus siapin 录取通知书. Karena pada saat nanti teman-teman tiba di bandara, itu kan bakal masuk ke proses imigrasi ya, 移民，办理所有的手续，办理一些出境进境的一些手续， masuk ke daerah border. Dan kalau student itu biasanya harus ada admission notice-nya. Oke. 录取通知书 itu artinya admission notice. Jadi sebelum teman-teman berangkat pasti sudah menerima dulu nih admission notice-nya. Jadi itu nanti dipakai untuk sebagai modal entry di border imigran. Gitu. 那么现在呢，我们先看一下生词。这些生词一般都是我们在这个日常生活中能够使用到的，或者你们在首次去中国留学的时候，因为你们是07点嘛，所以还没有一定的基础汉语基础，所以想了解一下。Di sini kita boleh banget memahami sedikit kosakata Mandarin ya. Kalau ini modal-modal awal sih, kalau misalnya kita baru sampai di China, kira-kira bahasa apa sih yang bisa kita gunakan sehari-hari? 好，那么现在我来不好意思，这个我来想跟大家沟通吧，我们来轮流的读一下，看一下这里有谁呢？我来邀请抽选几个吧，几个同学来读好吗？ Saya akan coba tunjuk randomly ya, untuk beberapa orang nanti membacain dari yang sudah saya kasih tahu, oke? 第一，我们看这里，
第一排有你 artinya kamu. Selanjutnya nin itu Anda. Jadi kalau mau menyebutkan Anda itu secara formal ya. Ni itu kamu. Untuk teman sebaya juga. Qu itu artinya pergi. Jadi kalau mau bilang saya pergi, 我去. Kamu pergi, 你去. Gitu. 而这个是留学，然后往下我们看，这里有登记牌，好，接下来这个怎么读？这个是谢谢，ini mungkin yang paling sering terdengar ya kalau teman-teman di sini ada lagi suka nonton drama China, sering dengar sedikit ada namanya 谢谢. Nah, itu artinya terima kasih. 然后不客气 artinya sama-sama. 好，我来邀请一下 mungkin boleh saya sapa Nadila. Halo Nadila. Halo. 来，你可以再读一下吗？你跟我读好吗？ Boleh ikutin saya ya. 你去留学登记牌谢谢 不客气 Oke, makasih. Udah mulai bisa dong. 好，那么再加一个吧，我再邀请一位Gracia 在不在？ Gracia 在吗？ OK, Gracia 你跟我读好吗？ OK, 好，你OK， 好的，不允许，好，没问题。那我们就换一位呗。mungkin boleh Cecilia Huang。到哪里了 ？OK， 还没有到哪里，还在这儿。好，你跟我读好吗？这个好像你可以自己读。你试一下。你 OK。您去留学登记牌，谢谢，不客气。哦，那就很好，你一定有一个基础的汉语了。OK， 谢谢。好，谢谢老师。哦，不客气。下一位。我来邀请这个先不谈呗，我们就继续到这了. Nanti lagi kita akan ajak lagi beberapa orang buat ngobrol lagi ya. Next, ada lagi nih, kita lanjut. 这里有想 artinya ingin. 我想去 saya ingin pergi. 我想吃 saya mau makan. Tuh. Lalu yang ini selanjutnya ada 宿舍. Nah, kalau teman-teman nanti pergi misalnya 到中国留学，你们肯定会住在宿舍，对吧？最多的是在宿舍住. Jadi kebanyakan pasti tinggal di asrama, dorm ya, dormitory. Kita sebutnya 宿舍. 那么我 itu adalah saya. Oke, next 食堂artinya kantin ya. 我去食堂吃饭 pergi ke kantin makan. 我在食堂 我现在在食堂 saya sekarang di kantin saya lagi di kantin. 图书馆就是 perpustakaan 刚才我们看过了一些对吧，就是学校的一些设施，其中有图书馆. Jadi perpustakaan itu adalah 图书馆. 哪儿 ini adalah kata tanya. 哪儿 kemana? Sebenarnya 哪儿 sama 哪里 bagi teman-teman yang pernah mungkin udah belajar Mandarin 哪儿 sama 哪里其实没有什么区别，是哪儿是带来一个普通话为准，北方方言为准。 哪儿
哪儿 artinya kemana. 你去哪儿? Kamu mau pergi kemana? Gitu. 好，我现在来邀请几位同学来跟我再读一遍。Mungkin boleh Gracia tadi udah ya. Kezia. Kezia 你好。你好。哦，你好。来，你跟我读想。想。宿舍。宿舍。我。食堂。OK， 食堂。图书馆。图书馆。图书馆。图书馆。OK， 图ya bukan tu。OK， thank you。好，我们继续到找一个阿提拉。阿提拉同学在吗 ？Hello， 阿提拉。OK。好的，我们继续找另外一个。Catherine， kalian siap？ 蔡老师。好的，来，你跟我读想。想。宿舍。宿舍。我。食堂。食堂。OK， 图书馆。图书馆。图书馆。图书馆。哪儿？哪儿 ？OK， 谢谢。好，这些是我们今天要学的生词，好吗？那么下一个，我们就先看一下，对于以上的生词如何造句。OK， ini adalah beberapa kosakata yang kita pelajarin hari ini yang bisa bermanfaat buat kalian nanti kalau buat komunikasi sehari-hari atau modal buat ke China belajar pada saat pertama kali sampai di sana。这个我们开始先从机场，如果我们在机场，一般会有什么样的一个简单的对话，好吗？首先可能我来先读一下，这里有 A 和 B， sini ada A dan B percakapan ya di sebuah bandara。您好，您好，您好 artinya halo。Kalau kalian bertemu dengan teman sebaya, seperti tadi yang saya sampaikan, boleh pakai ni hao. Kalau bertemu dengan orang baru atau mungkin nampak seperti lebih dewasa dari kita, boleh pakai nin hao. Oke. 好，接下来这是您的护照和登机牌。Ini adalah paspor dan boarding pass Anda. Gitu. Lalu kita jawabnya hao, 谢谢，不客气。Oke. 好，现在我来邀请，boleh langsung coba invite 2 orang ya, langsung jadi A dan B. Mungkin Deborah sama Derek. Deborah dan Derek. 你们好。Deborah Derek. OK， Derek 在吗 ？OK， Derek 在，那我们就再邀请另外一个 Elsa。Elsa? Iya. Oke, Elsa boleh sama Deborah ya buat coba percakapan. Elsa jadi A, Deborah jadi B. Yuk coba. 您好。您好。这是您的护照的登记牌。好。Oke. Deborah tadi udah jawab? 不客气。不客气。OK， 谢谢你们2位。说说哈，coba Deborah mungkin 护照。这是您的护照的登记牌。OK， 和登记牌。OK， jadi 和 itu artinya dan ya. Oke, Elsa coba 这是您的护照。这是您的护照和登记牌。登记牌。和
登记牌。Yes, OK， 好，谢谢，好，谢谢你们两位啊。好，那么再下一个，我来邀请，saya coba invite lagi siapa kira-kira yang belum. Atau ada yang mau coba raise hand kali ini? Saya pengen nih, ada nggak ya? Oke, Murniati sama Natasha. Oke, wah ternyata banyak. Oke, lain kali saya pakai gitu aja. Oke. 来，我们邀请 Murniati 和 Natasha。Hello Murni， Hello Natasha。你好。你们好，你们好。好，Murni 当 A， Natasha 当 B， 好吗？好的。Murni jadi A， Natasha jadi B。OK， 开始。您好。您好。这是您的护照和登记牌。好，谢谢。不客气。Oke, 好，很好。mungkin yang di sini coba Murni， 这是您的护照。这是您的护照和登记牌。登记牌。登记牌。登记牌。OK， 不客气。不客气。OK， 好，谢谢。Lalu Natasha coba， 这是您的护照。这是您的护照和登记牌。不客气。不客气。好啊，谢谢你们两位啊。好，现在我们继续往下看。还有在机场的那些简单的对话，我能保证你们肯定能使用到. Oke, jadi percakapan tadi jangan lupa ya, yang udah practice. Nanti kalau di bandara, ya jangan lupa untuk pakai seperti itu statement. 好，谢谢你。OK， 来，现在我们看一下刚才我们已经学过的这些词。你想去哪儿？ Tadi kita udah belajar ya, 想去哪儿? Kamu mau kemana? 我想去图书馆看书，看书 itu membaca buku. Oke, 我想去图书馆看书。好，现在有谁想再练一下？ Ayo coba siapa yang mau? 请举手 coba raise hand. Oke, kali ini boleh Isel sama Cindy. Yuk, Isel dan Cindy ya. 好，老师。你们好。好，老师。Oke. 好, Isel dan Cindy ya, berarti bergantian. Isel jadi yang nanya, Cindy yang jawab, baru tukar lagi. Isel yang jawab, Cindy yang nanya. Yuk, mulai dari Isel dulu. 你想去哪儿？我想去图书馆看书。很好。交换。Tukaran. 你想去哪儿？我想去图书馆看书。OK， 大家都很棒，好，谢谢你们两位。好，接下来我们看你想去哪儿？我想去食堂吃饭。OK， 吃饭artinya makan. Saya mau pergi ke kantin. Oke, makan. Jadi yang dulu kita sebut adalah 我 sebagai subjek ya, saya 想 ingin 去 pergi 食堂 kantin 吃饭 kegiatannya kayak objeknya makan. 好，你想去哪儿？我想去食堂吃饭。现在我来邀请 siapa lagi ya? Tadi yang belum raise hand, ayo. Oke, boleh Murni dan Angel. Yuk. Murni ya, 老师。 Murniati ya? Iya. Iya, yuk. Oke. 你想去哪儿？我想去食堂吃饭。Balikin lagi. 你想去哪儿？我想去食堂吃饭。好，谢谢你们两位。好，现在我们再继续往下啊。好，这次
你想去哪儿？我想去宿舍. Oke, 宿舍 tadi kita udah belajar. 宿舍 itu artinya asrama. Oke, 我想去宿舍. Next, siapa lagi nih? Oh, ini ada Miss Lee. Oke, Miss Lee, Li Jiesin. Lalu siapa lagi yang mau raise hand? Ada Natasha lagi. Oke, yuk Natasha. 你想去哪儿？我想去宿舍。交换一下。你想去哪儿？我想去宿舍。好，谢谢啊。好，就反正你想去哪儿哪儿 itu ingat mentioningnya di akhir ya, kemana? Baru dijawab 我想去宿舍。好，现在我们这一个练习题啊，这次我来给大家看一下，这里有3个题，其中一个要什么呢？我想去，我想 blah 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 看书，这个抱歉，这个是错了，应该是在去的后面。OK， ini yang nomor 1 harusnya 去 di belakang。然后这是 blah 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 的护照以及登机牌。OK， 你想 blah 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 哪儿？ Oke, di sini ada pilihannya. 图书馆，您去。Oke, mungkin boleh saya tanya nomor 1. 你想，我想去 blah 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 看书。Saya mau pergi ke 图书馆。图书馆，对，好，图书馆看书。那么下一个呢？这是 blah 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 的护照以及登记牌。Ini paspor。您，对，您就是 Anda ya, ingat Anda itu untuk bahasa formal ya. Kalau untuk yang sehari-hari kayak teman sebaya masih ingat tadi apa? 你， 对。kalau untuk yang sehari-hari 你 ataupun teman sebaya. 好，最后一个，你想 blah blah blah， kamu ingin 去，对，去哪儿 ？OK， 反正如果你们想提问题的时候，别忘记把这个哪儿，如果想问一个地方，就是用哪儿；如果你们想做一个比较陈述性的一个句子，你们就说我想去 blah 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 图书馆，我想去图书馆看书。好。yang pastinya kalau kita ingin menanyakan sesuatu kepada teman kita, misalnya dia hendak kemana, kita pakai kata 哪儿 kemana. 你想去哪儿? Kalau kita mau ingin mengungkapkan bahasa yang tadi seperti saya bilang, saya ingin pergi ke pala. Kalian tinggal bilang 我想去，比如图书馆看书，我想去宿舍。我想去食堂吃饭, gitu. Jadi tinggal di depannya adalah ungkapkan saya 想去, ingin pergi, sebutkan tempatnya. 食堂、宿舍，然后图书馆 perpustakaan. OK， 我们现在就Miss 老师，芬芬老师，我们还有时间吗？3分钟，老师。3分钟哦，那就我们再好好使用一下这个3分钟的阶段，就进行问答阶段吧。这次大家有什么疑问吗？或者想问的问题，我们可以随时进行交流。Mungkin boleh ada yang mau tanya-tanya seputar pengalaman belajar atau pengen tahu lebih di Q&A ini? Adakah? Atau mungkin pengen tahu seputar yang lain hal, seputar belajar Mandarin? Oke, wah. 那我觉得应该基本都是已经很清楚了。OK，
Oh, 老师 cara ikut pendaftaran HSK bisa diguna dari Chinese RT atau gimana ya, 老师? Oke, Safa. Kalau mau ikut les untuk fokus persiapan HSK juga bisa di Chinese RT. Jadi kita ada kelas khususnya ya untuk HSK tersendiri materinya. Untuk HSK 1 berapa hanse? HSK 1. Sebenarnya HSK 1 sepengetahuan saya itu belum mengenal hanse ya. Itu masih hanya pinyin semua. Oke. Jadi mungkin kalau hanya pinyin mungkin boleh banyak-banyak latihan mengenal fonetik. Kalian boleh pelajari vowels, konsonan, shengmu. Oke, digabungin. Terus nada-nada lebih banyak digabungin kayak mix and match. Nada 1 ke 3, 2 ke 4. 第二声、第四声的混合使用，比如一、乙，它们区别在哪？你就可以再多练习，好吗？ Boleh pakai latihan untuk dapetin sense of language tone-nya. Karena HSK 1 masih pakai hanya pinyin dan nada. Kalau mau study ke China, apakah bisa lewat Chinese RT? Boleh kalau ini mungkin nanti teman Laoshi yang bisa menyampaikan detailnya ya untuk bagaimana mekanismenya. Mau tanya waktu Laoshi pergi ke China untuk kuliah, apakah sudah mahir Mandarin? 对，我可以说汉语了。因为在我是读研究生去中国的，我在对，硕士的时候就在中国留学。Jadi saya begitu master ngambil di China. Dan kebetulan memang karena saya S1-nya juga jurusan sastra China, jadi bisa punya basic Mandarin. Tapi teman-teman saya juga ada yang belum bisa Mandarin dan mereka diberi kesempatan belajar Mandarin di China secara langsung dengan native speaker-nya. 在中国留学有什么困难呢？到中国留学有什么困难？其实困难就是在于学习的这个环境。 学习环境和气氛跟我们1年的这个习惯完全不一样。Menurut saya ya, itu atmosfer belajarnya ya, itu sangat berbeda banget dengan mekanisme pendidikan di Indonesia. Karena di China kita semua itu动作快的, jadi kegiatan itu semua harus diselesaikan dengan cepat. Dan belajar di sana juga satu hal yang pasti itu supervisor kita atau guru-guru kita itu bakal membantu untuk memberikan beberapa ide pandangan seputar dengan minat penelitian kita, minat keinginan kita. Dan bagi kita yang baru perdana banget untuk masuk ke China, mungkin belajar bareng sama orang China-nya langsung ya. Karena saya juga pengalaman di kelas itu gabung sama orang China aja, semua isinya murid student, cuman saya yang foreigner. Jadi kesannya kita harus benar-benar mengikuti ritme belajar mereka. Cepat dan juga harus banyak banget mengulik banyak hal-hal gitu. Banyak harus cari tahu gitu. 你们必须要提前做好准备一些课件呀，或者你们需要做一些小小的备注ya. Boleh banget siapin semua note-note. Ceritanya sih paling di situ, menyesuaikan di ritme belajar dan atmosfernya yang sangat jauh berbeda sih dengan Indonesia. Kuliah di China itu minimal HSK berapa了？如果去中国留学，如果你是boleh tahu kamu mau ngambilnya S1, S2, S3. Kalau S1 setahu saya itu 最基本能够满足汉语水平考试4级。Jadi kalau S1 setahu saya HSK 4 kalau kelas Mandarin. Kalau S2 itu 汉语水平考试5级。 Kalau S3 hanya 水平考试6级. Tapi sekarang sudah ada yang terbaru ya. Itu HSK udah bisa sampai 9. Mungkin nanti ada follow up terbaru. Yang pasti S1 minimal HSK 4. 老师在中国生活费贵吗？跟雅加达差不多. Hampir mirip sama Jakarta ya. Tapi tergantung biaya hidup itu semua adalah bagaimana kalian memanage. Kalau misalnya hidupnya suka yang hemat, mau lebih hemat ya, apalagi seperti contoh kita ambil contoh saya di Beijing ya. 我在北京生活就是感觉好像跟
在亚价的一样，所以还是好好的把你们的这个生活费好好的整理，或者你们需要分一下吧。Jadi bisa dibagi-bagi ya, atau mungkin kalau mau lebih hemat lagi masak gitu ya, karena kan tinggalnya udah di dorm ya, 你们有宿舍，一般的宿舍都有厨房，你们可以做饭呢，还有洗衣机了，你们可以直接洗衣服。Jadi udah ada mesin cuci, udah ada dapur, jadi di dorm itu kalian bisa masak sebenarnya. Jadi bisa lebih hemat-hemat banget. Tergantung gaya hidup ya. 好 ，OK 了，最后一个，sekali lagi, satu lagi, ini masih ada waktu nggak, Fan Fan 老师？最后一个就可以了，老师。最后一个，好的，最后一个，老师，你去中国留学是不是因为得到奖学金？得奖学金难不难？好，我是去中国获得奖学金的，我是获得奖学金生。其实说实话，学难也是很难，学不难也是学不难，因为我读博的这个阶段就是需要关注的是要保证你们这个学习计划还有研究计划都有写好，然后在这个跟你们自己的导师，因为你们需要找自己的导师 supervisor， kita harus cari supervisor sendiri。找这些导师的时候，你们需要保证在进行面试过程能够回答他所提出的问题。Jadi harus bisa persiapkan dan bisa expect beberapa pertanyaan yang mungkin bakal ditanya sama profesor kita sendiri. Terlebih anak-anak yang ingin melanjut S2, S3, karena kalian harus mencari profesor sendiri via website. Biasanya kan kita bisa buka ya, kulik-kulik di website tuh profesor siapa ya yang bisa cocok untuk concern interest penelitian saya. 比如你是需要研究汉语，你是读汉语系 misalnya kalian pilih jurusan Mandarin, sastra Mandarin gitu ya. Kira-kira di Faculty of Sastra Mandarin ini siapa aja ya profesornya gitu. Penelitiannya seputar apa? Apakah kalian tertarik seputar Yuisa atau seputar side gitu, atau seputar sintetiknya atau seputar bahasa-bahasa yang lainnya, kalian boleh banget cari tahu penelitian-penelitian yang kalian minati. Pastinya bahasa Mandarin itu, pastinya untuk wawancara pasti pakai bahasa Mandarin. Kalau pengantar kuliahnya bahasa Mandarin, itu udah pasti. Jadi pada saat sesi interview sama profesornya nanti, siapin beberapa pertanyaan yang mungkin dia akan ajukan umumnya. Gitu. Kayak misalnya, kenapa mau sekolah di sini? Gitu kan. 你为什么想在中国留学？你为什么选这个专业？你为什么想读这个专业呢？对你将来有什么你有什么计划？你将来有什么样的安排？ Kalian punya rencana apa? Kedepannya mau ngapain? Penelitiannya mau apa gitu. Jadi boleh disiapin dari sekarang. 学习计划、研究计划都可以准备好。好，今天我们的问答阶段就到这儿了。我再次非常感谢大家一直在关注我们这个中文的公开课如果有其他的疑问，你们可以随时联系一下芬芬老师或者我也可以。好，谢谢大家，再见。谢谢Fanny老师。Baik, terima kasih Fanny Lauscher buat sharingnya. Nah, luar biasa ya, tadi kita udah tahu lebih banyak nih tentang studi di China. Nah, ngomong-ngomong tentang studi China, pas banget karena CSRD punya Study in China Plus Scholarship Program yang mulai dari $500, kamu bisa dapat free layanan konsultasi profesional, ada free biaya kuliah, ada uang saku mulai 5 juta per bulan, free asrama dan kelas intensif HSK. Nah, pas banget nih. Tadi di kolom chat ada yang nanya tentang HSK tuh. Jadi udah one package ya di program CSRD sudah bisa langsung kelas intensif HSK. Ya buat berminat nih boleh langsung hubungi ke WA official CSRD Indonesia. Nanti Sylvia Lauscher bisa tolong share ya nomor telepon WA CSRD Indonesia supaya bisa teman-teman atau ada yang mau tahu detailnya tentang scholarship program dan studi in China ini boleh langsung tanya aja ya. Oke, nah selanjutnya seperti biasa nih untuk peserta webinar pada malam hari ini akan dapat harga promo plus ekstra diskon 5% yang berlaku hanya sampai besok ya. Jadi hanya untuk peserta webinar hari ini nih bisa dapat harga promo plus ekstra diskon sampai 5% ya. Jadi untuk tahu detailnya juga boleh langsung ke WA langsung ke nomor WA official Chinese RD Indonesia ya.
Oke, nah sekarang sebelum waktu kita closing ya, teman-teman langsung meminta waktunya teman-teman untuk isi ini dulu nih, link feedback dari pemaparannya nih yang udah Lause Feni tadi sampaikan ya. 2 menit ya teman-teman. Kita isi link feedback dulu. Sambil Lause ingetin ya, untuk program tadi, teman-teman boleh langsung tanya ke WA Official Chinese Indonesia untuk detailnya ya dengan harga start dari 500 USD dan tentunya untuk spesial peserta webinar hari ini akan dapat harga promo plus ekstra diskon 5% ya dan hanya berlaku sampai besok aja ya teman-teman. Dan jangan lupa ya teman-teman, besok kita masih ada webinar lagi ya, kita akan bahas tentang kota Chengdu ya, kita akan bahas kota dan kulinernya bersama dengan Mario Lause. Jadi jangan lupa untuk hadir ya besok malam. Oke baik, sebelum kita berakhir, kita foto bersama dulu ya teman-teman. Yuk buka kameranya dulu ya, biar kita foto nih bareng sama Feni Lause juga nih. Yuk teman-teman yang lain difoto dulu. Baik, Fei Lause minta tolong bantuannya untuk foto. Ya, yang lain buka kameranya ya. Hao. 好，大家别忘记打开你们的摄像头啊。好的，1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. 1 slide lagi. 1, 2, 3. 好的，谢谢大家。 Baik, sekian. Selamat malam dan sampai jumpa besok ya. 大家再见。再见。